Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 352 sampai 353. Gustav memandang semua orang sambil tersenyum sedikit dan kemudian dia langsung mengulurkan tangannya untuk membantu Stella turun dari mobil. Kehadiran mereka berdua seketika membuat seluruh tempat menjadi suram, atau lebih tepatnya membuat semua orang terkejut. Para tamu serta tokoh-tokoh besar di provinsi Jiangnan semuanya menahan nafas. Mereka sudah menduga kalau Gustav mungkin akan datang. Tetapi mereka tidak pernah menyangka kalau Gustav bukan hanya datang, tetapi juga membawa Stella bersamanya. Stella adalah tunangan Qin Zhengyang, putra keluarga Qin. Namun Gustav di depan begitu banyak orang menggenggam tangan Stella dan keduanya tampak sangat mesra. Ini jelas-jelas membuat keluarga Qin merasa malu. Wajah orang-orang di keluarga Qin dipenuhi dengan kemarahan. Semua mata langsung tertuju pada meja Qin Zhengyang. Benar saja, wajah Qin Zhengyang dan keluarga Qin lainnya merah padam dengan kemarahan yang tak tertahankan. Beberapa dari mereka bahkan bergetar. Kalau bukan karena lelaki tua berjubah yang ada di samping mereka, mungkin mereka sudah memukul meja dan bertindak. Lelaki tua berjubah merasakan sesuatu yang aneh. Dia memandang Gustav dan Stella, lalu melihat ke arah Qin Zhengyang dan berkata, "Kalau dugaanku benar, anak itu pasti The Hunter atau si pemburu." Entah kenapa, lelaki tua berjubah itu merasa ada sesuatu yang familiar pada diri Gustav, tapi dia tidak mau terlalu memikirkannya. Qin Zhengyang mengangguk, "Guru, anak itu adalah si pemburu yang membuat provinsi Jiangnan tidak tenang. Namanya Gustav Ye." Lelaki tua berjubah itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Sepertinya anak itu datang untuk mencari masalah dengan keluarga Qin. Tapi kalau begitu, kenapa dia membawa seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan apapun? Bukankah itu hanya akan menambah masalah bagi dirinya sendiri?" Qin Zhengyang tidak menjawab. Dia menatap tajam pada dua tangan yang saling menggenggam itu. Amarahnya seperti memuncak. Siapa yang menyangka Gustav ini begitu berani dan tidak terkendali? Apakah Gustav benar-benar berpikir kalau keluarga Qin tidak punya siapa-siapa? Pada saat ini ayah Qin Zhengyang ikut berbicara. "Kau mungkin tidak tahu, Tuan, tetapi gadis itu adalah tunangan keluarga Qin yang akan segera menikah." Penatua Qin sudah merasakan adanya bisik-bisik pembicaraan di sekitarnya. Masalah ini sudah tidak bisa disembunyikan, jadi lebih baik mengakuinya. Mendengar kata-kata ini, mata lelaki tua berjubah panjang itu menampilkan sedikit minat. Dia melihat Qin Zhengyang dan berkata, "Sebagai muridku, kau bahkan tidak bisa menjaga wanitamu." Qin Zhengyang berkata, "Guru, aku..." Dia merasa sangat tertekan. Dia benar-benar ingin segera pergi membunuh Gustav. Lelaki tua berjubah panjang itu mengibaskan tangannya dan berkata, "Aku tidak membutuhkan alasan apapun. Sebenarnya aku ingin membantumu membunuh anak itu. Tetapi sekarang tampaknya lebih baik kau yang melakukannya. Aku bisa membunuhnya untukmu. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah keluarga dan harga diri keluargamu. Hanya dengan membunuhnya sendiri, kau bisa mendapatkan manfaat yang banyak dan mencegah kerusakan harga diri keluargamu. Selain itu, selama waktu kau berlatih denganku, aku juga sudah mengajarkan beberapa teknik bela diri langka. Sekarang, biarkan aku melihat hasilnya." Qin Zhengyang berdiri dan berkata dengan serius, "Baik, Guru. Aku pasti akan memenggal kepalanya sendiri." Saat Qin Zhengyang bersiap untuk pergi, lelaki tua berjubah panjang itu berkata, "Tunggu sebentar.
Kemudian terdengar suara benda yang melesat di udara. Qin Zheng Yang mengulurkan tangannya dan menemukan bahwa di telapak tangannya ada sebuah pil obat. Lelaki tua berjubah panjang itu berkata dengan tenang, "Pil ini bisa meningkatkan kekuatanmu sedikit. Semoga kau tidak mengecewakan gurumu." Qin Zheng Yang menggenggam pil tersebut dengan erat dan mengangguk. "Baik, guru." Kemudian dia berjalan menuju Gustav dan Stella. Suasana menjadi sangat tegang. Pembunuhan telah mencapai puncaknya. Pertarungan bisa pecah kapan saja. Langkah Qin Zheng Yang terhenti. Matanya yang dingin menatap Stella dan berkata, "Wanita murahan, apakah kau lupa pelajaran yang kuberikan kepadamu sebelumnya? Aku sudah memperingatkanmu. Kau adalah wanita Qin Zheng Yang. Tidak ada yang berhak menyentuhmu. Tidak ada yang berhak. Sekarang aku memberimu kesempatan terakhir. Lepaskan tangan orang itu dan menikahlah denganku. Lalu biarkan aku menceraikanmu di depan semua orang di provinsi Jiangnan. Kalau tidak, nyawa orang tuamu dan nyawamu sendiri tidak akan aman. Jangan berpikir bahwa hanya karena orang itu ada di belakangmu, maka keluarga Qin tidak berdaya. Hari ini aku akan membuat kalian berdua merasakan betapa kecilnya kalian." Kata-kata terakhir itu hampir diucapkan dengan amarah oleh Qin Zheng Yang. Setelah berbicara, Qin Zheng Yang langsung menelan pil obat yang diberikan oleh lelaki tua berjubah panjang itu. Dia ingin menghancurkan Gustav. Dia ingin menunjukkan bakat dan kekuatannya di depan gurunya. Gustav melihat Stella dan bertanya dengan tenang, "Apakah kau ingin menikah dengan Qin Zheng Yang?" Stella menggigit bibir merahnya dan berkata dengan tekad, "Tidak." Gustav melihat Stella dan berkata, "Baiklah, aku akan membunuhnya." Detik berikutnya Gustav berubah menjadi bayangan dan langsung menyerang. Gelombang energi kuat menyapu. Seluruh villa Qin Selatan seolah diterpa angin kencang. Kekuatan obat di tubuh Qin Zheng Yang meledak dan membuat kekuatannya terus meningkat. Qin Zheng Yang sangat menikmati perasaan ini. Melihat Gustav yang menyerang, Qin Zheng Yang berteriak marah dan melepaskan kedua tinjunya. Dari tinjunya muncul aliran energi tipis. Suara ledakan udara bergema dan sangat mengerikan. Kedua tinju bertemu dan menghasilkan suara rendah seperti guntur. Qin Zheng Yang merasakan kekuatan besar yang datang. Seluruh tubuhnya mundur beberapa langkah. Ini sangat memalukan. Dia menemukan bahwa bahkan setelah menelan pil obat, dia tetap tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Gustav. Mata Qin Zheng Yang dipenuhi dengan ketakutan. Dia tahu kalau Gustav sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau Gustav akan sekuat ini. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Suara Gustav yang tenang terdengar, "Kau bukan tandinganku. Kau bahkan tidak layak menjadi tandinganku." Ada nada mengejek yang sangat tinggi di dalam suara Gustav. Para tamu di sekitar benar-benar terpana. Qin Zheng Yang dianggap sebagai jenius top di provinsi Jiangnan, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Gustav. Tapi setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Bagaimanapun, Gustav pernah membunuh Tang Ao. Tang Ao dan Qin Zheng Yang memiliki perbedaan kekuatan. Qin Zheng Yang melirik lelaki tua berjubah panjang itu. Dia menggertakkan giginya dan melangkah menuju Gustav. Pada saat ini, penatua Qin langsung melemparkan tombak panjang kepada Qin Zheng Yang sambil berkata, "Zheng Yang, gunakan tombak ini untuk melawan anak itu." Qin Zheng Yang menangkap tombak panjang itu dengan satu tangan. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan tombak itu menembus udara. Tombak itu jelas mengincar nyawa Gustav. Gustav melihat tombak yang mendekat. Bibirnya menunjukkan sedikit senyum. Pada detik terakhir, saat tombak hampir menyentuhnya, tubuhnya bergerak mundur dan ki sejatinya mengalir di lengannya. Dengan satu jari dia mengeluarkan sedikit ki darah yang langsung menyentuh tombak itu. Suara Gustav yang marah menggema di seluruh villa. "Di hadapanku,
Kau berani menggunakan tombak. Satu jari saja sudah cukup untuk mengusirmu. Pergi sana. Terdengar bunyi suara retakan, dan saat tombak menyentuh jari Gustav, kekuatan yang luar biasa menyerang tombak itu, dan tombak itu langsung hancur. Tangan Qin Zhengyang yang memegang tombak terasa sangat sakit. Dia menemukan kalau telapak tangannya berlubang dan berdarah. Tulangnya patah. Tidak, bukan hanya patah, tulangnya hancur. Mulut Qin Zhengyang mengeluarkan darah. Tubuhnya terbang mundur menabrak dinding dan membuat tanah bergetar. Dengan tatapan mata yang dingin, kelima jari Gustav membentuk cakar menuju ke leher Qin Zhengyang. Gustav berkata, "Sudah kubilang, aku akan datang sendiri untuk mengambil nyawamu." Adegan ini membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka situasinya akan berubah menjadi penghancuran total seperti ini. Ini bukan karena Qin Zhengyang terlalu lemah, tetapi karena Gustav terlalu kuat. Satu pukulan dan satu jari saja sudah cukup untuk membuat Qin Zhengyang terluka parah. Kerumunan orang menahan nafas. Mereka tidak melihat ke arah Qin Zhengyang, tetapi ke arah lelaki tua berjubah panjang. Muridnya sudah sangat dipermalukan. Dengan kekuatan Gustav ini, tidak mungkin ada orang di keluarga Qin yang bisa melawannya. Kalau master dari Gunung Kunlun itu tidak segera bertindak, Qin Zhengyang pasti akan mati. Ketika pandangan mereka jatuh ke arah lelaki tua berjubah panjang, mereka menemukan kalau tempat itu sudah kosong. Detik berikutnya, suara lelaki tua terdengar di seluruh villa Qin Selatan. "Kau berani menyentuh murid Lin Mosang? Kau hanya cari mati." Suara itu seperti gelombang suara yang menggetarkan. Tanah bergetar dan para ahli seni bela diri merasakan darah mereka bergejolak. Tekanan kuat menyelimuti seluruh villa. Beberapa orang yang lemah bahkan memuntahkan darah. Stella juga merasa tidak nyaman. Untungnya raksasa segera berdiri di depannya. Setelah raksasa melangkah maju, kekuatan gelombang suara itu menghilang. Raksasa berkata, "Nona Xia, jangan khawatir." Wajah Stella pucat. Dia melihat ke arah Gustav dengan penuh kekhawatiran dan kemudian menjawab, "Aku baik-baik saja." Saat ini bayangan hitam dengan cepat mendekati Gustav. Gustav segera menyadari kemunculan Lin Mosang. Dia tidak berani lengah. Tubuhnya bergerak mundur dan ki sejatinya mengalir untuk melindungi seluruh tubuhnya. Mata Lin Mosang terlihat dingin. Dengan niat membunuh yang kuat, dia berbicara dengan penuh kebencian. "Anak kecil, dengan kekuatan seperti itu, apakah kau pikir kau adalah raja di provinsi Jiangnan? Kau hanya cari mati." Pukulan angin pun datang. Gustav segera merasakan tekanan kuat yang datang seperti badai. Perasaan kematian yang mendalam menyelimutinya. Raut wajahnya langsung berubah ketika dia melihat pukulan yang hampir mengenainya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan pukulan juga. Namun, lawannya bergerak terlalu cepat. Saking cepatnya sampai-sampai Gustav bahkan tidak bisa menggunakan teknik bertarungnya. Suara benturan besar terdengar. Gustav hanya merasakan gelombang besar datang menyapu dan tubuhnya langsung mundur sejauh 8 langkah. Dia berusaha menstabilkan diri. Darahnya berdesir. Rasanya sangat tidak nyaman. Hanya dengan satu pukulan ini, Gustav menyadari bahwa kekuatan lawannya bukan hanya jauh melampaui dirinya, tetapi bahkan jauh melampaui raksasa. Kurang ajar. Dia benar-benar bertemu lawan yang tangguh. Lin Mosang sama sekali tidak memberi Gustav kesempatan untuk berpikir. Angin kencang kembali menyerbu ke arah Gustav. Lin Mosang berkata, "Aku sudah berlatih selama puluhan tahun. Kalau aku tidak bisa menangani seorang bocah ingusan, aku benar-benar akan menjadi bahan tertawaan banyak orang di dunia seni bela diri." Kali ini, Lin Mosang melepaskan satu pukulan. Gerakannya besar dan luas. Telapak tangannya dipenuhi dengan lapisan cahaya putih dan dia menyerang dengan ganas. Semua jalur Gustav diblokir. Dia benar-benar tidak berencana memberi Gustav jalan untuk hidup.
Ekspresi serius muncul di wajah Gustav. Dia tidak bisa mengandalkan makam reinkarnasi lagi. Saat ini dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Menghadapi lawan top seperti ini bisa membuatnya mengalami terobosan dalam pertempuran. Dan satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan jurus telapak tangan penghancur langit. Gustav pun mengumpulkan semua energi sejatinya ke dalam satu telapak tangan. Sebuah perasaan panas yang tak terhingga datang. Tangannya tiba-tiba memunculkan bayangan api. Dengan gerakan tangannya terlihat cahaya bersinar. Angin kencang meraung dan api mengamuk. Satu pukulan telapak tangan merah menyala menghantam keluar. Sebuah kekuatan energi yang sangat kuat meledak seperti seekor binatang buas dan menabrak Lin Mosang. Bumi bergetar. Meja para tamu hancur berantakan. Bab 354 sampai 355. Lin Mosang tidak berniat menarik tangannya. Dia benar-benar marah dan dia meledakkan satu pukulan telapak tangan virtual. Suara benturan keras terdengar. Lin Mosang hanya merasakan pandangan gelap di depan matanya. Organ dalamnya semuanya terkena guncangan besar. Dadanya terasa sesak, tenggorokannya terasa manis, dan ketika dia membuka mulutnya, seteguk darah segar langsung disemburkan. Seluruh tubuhnya terlempar keluar. Melihat pemandangan ini, mata Qin Zheng yang terbelalak ketakutan dan dia menghela nafas dalam-dalam. Dia melihat kembali ke arah Gustav seolah-olah yang berdiri di depan mereka adalah dewa kematian yang merangkak keluar dari neraka. Bagaimana bisa perbedaan kekuatan di antara keduanya benar-benar seperti jurang? Dia dulu berpikir bahwa setelah dia menjadi murid Lin Mosang, bertahun-tahun kemudian dia akan bisa menjadi orang nomor satu di Tiongkok. Namun sekarang tampaknya selama Gustav tidak mati, maka menjadi orang nomor satu di Tiongkok mungkin tidak akan pernah menjadi kenyataan baginya. Mengingat hal ini, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia membuka mulutnya dan langsung menyemburkan seteguk darah. Bukan hanya Qin Zhengyang, namun semua orang di Villa Qin Selatan, termasuk Ling Feng dan Lu Hansuang, saat ini mata mereka terkunci pada pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Semua orang terkejut dan membuka mulut mereka lebar-lebar, namun tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Si pemburu ini benar-benar terlalu menakutkan. Satu pukulan telapak tangannya ternyata mampu melemparkan seorang master dari Gunung Kunlun. Astaga, sejak kapan Tiongkok memiliki orang yang begitu luar biasa seperti ini? Mereka bahkan merasa bahwa kali ini mendukung keluarga Qin adalah keputusan paling salah yang pernah mereka buat seumur hidup mereka. Karena dengan demikian, maka secara tidak langsung mereka telah memusuhi Gustav. Pada saat ini Lin Mosang tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kalau aku tidak salah, ini adalah teknik bertarung tingkat atas dari Gunung Kunlun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa menguasai teknik ini, tapi itu tidak penting lagi, karena mulai sekarang ini akan menjadi teknikku. Dan pada kenyataannya, pukulan ini telah menghabiskan semua energi sejati di dantianmu. Sekarang kau hanyalah busur yang sudah kehabisan anak panah. Kau pasti akan mati." Lin Mosang melanjutkan berkata, "Tidak mungkin bagi seseorang yang hanya berada di alam pneumatik belaka untuk menggunakan teknik seperti ini. Sekarang, waktu kematianmu telah tiba." Tatapan mata Lin Mosang langsung berubah dari ketakutan menjadi bersemangat. Kalau dia bisa mendapatkan teknik ini, kekuatannya pasti akan meningkat 5 kali lipat. Mata Gustav terlihat sangat serius. Memang,
Jurus telapak tangan pembakar langit itu sangat kuat, tetapi itu terlalu mendominasi. Padahal dia pikir satu pukulan tadi akan bisa membunuh Lin Mosang. Tapi tidak disangka kalau pukulan itu hanya bisa membuat Lin Mosang terluka parah. Selanjutnya, ini akan menjadi masalah besar. Lin Mosang menunjukkan senyum mengejek. Dia mendengus dingin dan langsung melepaskan satu pukulan ke arah Gustav dengan momentum seperti pelangi dan tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, terdengar suara raungan penuh kemarahan yang menggema seperti badai dari mulut Lin Mosang. "Sekarang aku ingin melihat bagaimana kau akan melawan." Seketika pukulan itu tampak seperti telah melakukan perjalanan melewati waktu dan membesar tanpa batas, menggerakkan udara dan menghasilkan suara raungan seperti binatang buas. Pada saat ini, raksasa melompat keluar. Dia berdiri di depan Gustav dan langsung melepaskan satu pukulan. Dalam sekejap, pukulan ini bertabrakan dengan pukulan Lin Mosang dan suara ledakan besar pun terdengar. Raksasa mundur dengan cepat. Namun Lin Mosang hanya terkejut sebentar. Lalu dia kembali berdiri tegak, berbalik dan melepaskan pukulan kedua ke arah raksasa sambil berkata, "Aku tidak menyangka, ternyata ada seorang ahli di sampingmu. Tapi sayangnya, kekuatan ahli ini masih jauh di bawahku." Lagi-lagi benturan keras terjadi. Benturan itu begitu dominan dan tak tertandingi. Lin Mosang mundur 1 langkah, sementara raksasa mundur 5 langkah. Tidak hanya itu, ternyata sudut mulut raksasa sudah mengeluarkan darah segar karena semua organ dalamnya terguncang. Namun, meskipun terluka, raksasa tetap berdiri di depan Gustav. Karena kalau sesuatu terjadi pada Gustav, maka dia juga pasti mati. Langkah kaki Lin Mosang terhenti, dan ekspresi wajahnya sedikit bingung saat dia bertanya, "Apa kau sudah tidak mau hidup lagi? Kekuatanmu jauh berbeda dengan anak itu. Kenapa kau mau melindunginya?" Raksasa menjawab dengan dingin, "Kau tidak pantas menghina tuanku. Matilah kau." "Tuan?" Ekspresi Lin Mosang semakin aneh. Dia benar-benar tidak mengerti seorang master rela menjadi pelayan bocah itu. Namun sebelum dia bisa memahaminya, raksasa sudah menyerang. Dengan aura yang sangat kejam seperti seekor binatang buas yang kelaparan, raksasa membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menyerbu ke arah Lin Mosang. Lin Mosang berteriak marah, "Kaulah yang akan mati!" Tiba-tiba sosoknya menghilang, lalu muncul kembali di depan raksasa. Terdengar suara retakan jelas, dan dengan mata telanjang semua orang bisa melihat kalau lengan raksasa langsung patah dan darah segar menyembur seperti hujan. Namun, Lin Mosang tetap berdiri seperti gunung. Sebenarnya tingkatannya hanya 2 tingkat lebih tinggi daripada raksasa, tetapi tidak diketahui seberapa tinggi tingkat bertarung yang ada dia bawa dari Gunung Kunlun. Tentu saja akan sangat mudah baginya untuk mengalahkan raksasa. Kemudian, Lin Mosang mengangkat kakinya, lalu langsung menendang dada raksasa. Raksasa yang sudah terluka parah sanggup menahan itu, namun langsung terlempar. Dia jatuh dengan keras ke arah dinding dan menabrak tembok seketika. Pertarungan ini berubah arah. Lin Mosang mengangkat kepalanya. Dia menatap dingin ke arah Gustav dan berkata sambil tersenyum dingin, "Bawahan si pemburu ternyata tidak lebih dari ini. Sekarang apa yang kau miliki untuk melawanku? Kalau aku tidak muncul di provinsi Jiangnan, mungkin kau benar-benar bisa menjadi orang nomor 1 di provinsi ini. Bahkan dengan bakatmu, 10 tahun kemudian, bukan tidak mungkin kau akan merebut gelar orang nomor 1 di Tiongkok. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku. Hal yang paling kusukai di dunia ini adalah membunuh jenius sepertimu." Suasana menjadi hening. Di bawah panggung, satu-satunya suara yang bisa didengar hanyalah suara orang menelan ludah. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar
untuk melihat pria tua yang tiba-tiba muncul seperti dewa perang ini. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat master teratas Tiongkok, tetapi Lin Mo Sang ini pasti layak masuk ke dalam daftar 20 besar top master. Bahkan bisa jadi berada di top 10 dalam daftar master Tiongkok. Lin Mo Sang memancarkan aura yang sangat kuat dan hampir menyelimuti segalanya. Semua orang mengira bahwa di hadapan seorang ahli sehebat ini, bagaimana mungkin Gustav si pemburu bisa melawan gunung yang satu lebih tinggi dari yang lain. Dari kejauhan, Lu Han Suang melihat adegan ini dengan tubuh yang gemetar dan dia berkata kepada Ling Feng, "Ayah, apakah benar-benar tidak ada cara lain?" Ling Feng menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh dengan penyesalan. Kalau Gustav menerima permintaannya, mungkin masih ada kesempatan untuk pergi ke ibu kota untuk meminta bantuan, tapi sekarang itu sama sekali tidak mungkin. Kali ini Gustav pasti akan mati. Mungkin ini adalah harga dari kesombongan Gustav. Tidak ada seorang pun di provinsi Jiangnan yang bisa menghentikan Lin Mo Sang. Tidak ada. Saat ini tiba-tiba muncul pedang pendek di tangan Lin Mo Sang. Pedang itu berkilauan dengan cahaya dingin dan Lin Mo Sang berkata kepada Gustav, "Ini adalah kata-kata terakhirku untukmu. Hanya satu kalimat. Kalau kau berlutut dan memohon ampun, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberimu beberapa menit tambahan untuk hidup." Kata-katanya begitu datar, seolah-olah dia telah memutuskan hidup dan mati Gustav. Semua orang berpikir kalau Gustav pasti akan berlutut dan memohon ampun, tetapi Gustav sama sekali tidak melakukannya. Gustav menatap tajam pada Lin Mo Sang. Lalu sebuah pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang sedingin es, dan dia berkata, "Kau tidak punya hak untuk memintaku berlutut." Detik berikutnya, Gustav sudah meluncur ke depan. Pedang pembunuh naga membelah udara dan menciptakan lengkungan yang mengerikan. Pedang itu langsung menuju ke leher Lin Mo Sang. Lin Mo Sang sendiri sama sekali tidak berusaha menghindar. Pedang pendek di tangannya terangkat untuk menahan pedang milik Gustav. Sebuah kejadian aneh terjadi. Pedang pendek Lin Mo Sang patah. Tidak hanya itu, pedang pembunuh naga yang ada di tangan Gustav bahkan melukai dada Lin Mo Sang dan merobek pakaiannya serta meninggalkan luka. Darah segar langsung merembes keluar. Meskipun tidak merupakan luka parah, tetapi siapa yang menyangka kalau Gustav yang sudah berada di ujung tanduk masih bisa meledakkan niat membunuh yang begitu kuat? Apa yang terjadi? Hanya Stella yang memperhatikan bahwa ada 3 jarum perak tertancap di lengan Gustav. Gustav bukan hanya seorang kultivator, tetapi dia juga seorang dewa medis. Dunia kultivasi memang ajaib, namun tubuh manusia jauh lebih ajaib lagi. Menggunakan jarum perak untuk merangsang titik akupuntur dan menghidupkan kembali dantian untuk sementara waktu, itulah yang dilakukan oleh Gustav. Meskipun ini akan menguras energi di tubuhnya, tetapi baginya itu tidak masalah. Saat fokus Lin Mo Sang terganggu, Gustav menyerang lagi. Pedang pembunuh naga seperti menembus segalanya. Dia terus-menerus mengumpulkan ki pedang dan menuju ke arah Lin Mo Sang. Saat ini adalah kesempatan terbaiknya. Semua orang tidak menyangka kalau Gustav akan tiba-tiba mengamuk. Lin Mo Sang terus mundur. Masalahnya, dia sama sekali tidak pernah melihat jenis ilmu pedang seperti milik Gustav ini. Ilmu pedang Gustav ini seperti tembok yang rapat. Dia sudah yakin di dalam hatinya, dengan kekuatan besar ini di usia muda, ditambah dengan ki yang terkumpul di sekitar Gustav, anak ini pasti berasal dari Gunung Kunlun. Dia tidak peduli dengan apapun lagi. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam pedang pembunuh naga yang menyerang. Meskipun ada ki sejati yang melindungi tangannya, namun pedang pembunuh naga
tetap memotong ki sejatinya dan membuat telapak tangannya penuh dengan darah. Wajah Lin Moseng penuh dengan amarah dan dia mengaum dengan keras. Keduanya terpisah dan mundur 5 langkah setelah ada suatu ledakan. Asap tebal bergulung, debu beterbangan dan angin kencang berhembus. Saat ini suasana tiba-tiba menjadi sangat tenang. Jarum perak di tubuh Gustav sudah terlepas oleh ledakan di udara tadi. Gustav mengutuk di dalam hatinya. Sial! Rasa lemah menyerangnya dan itu terasa sangat tidak nyaman. Stella menyadari sesuatu dan segera memegang Gustav. Dengan nada khawatir dia berkata, "Gustav, aku akan membawamu pergi." Detik berikutnya Lin Moseng yang marah datang dengan kekuatan yang mengerikan. "Kalian mau pergi? Mimpi!" Energi di telapak tangannya cepat terkondensasi dan saat dilepaskan, energi itu terkondensasi menjadi paku tajam. Begitu paku itu menusuk tubuh orang, orang pasti akan mati. Serangan ini seperti angin kencang. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang membuat semua orang terkejut adalah karena Stella tanpa ragu langsung berdiri di depan Gustav. Saat ini Gustav marah besar. Sialan! Apakah bencana berdarah yang dulu diprediksi oleh lelaki tua itu akan terjadi sekarang? Bab 356 sampai 357. Gustav merasa sangat marah. Ternyata Stella bukan bermasalah karena alasan lain, tetapi karena dia. Memikirkan hal ini, wajah Gustav menjadi sangat bengis. Dia tidak akan membiarkan Stella terluka. Dia pun merasakan makam reinkarnasi. Batu nisan yang dipenuhi niat kematian itu mungkin terpengaruh oleh kemarahan Gustav, sehingga tiba-tiba bersinar dengan cahaya emas. Darah dingin mengalir di atas batu nisan, seperti dewa pembunuh yang merangkak keluar dari neraka. Pada saat ini, mata Gustav memerah. Dia baru saja ingin menggerakkan batu nisan, namun sebuah suara dingin dan kekanak-kanakan terdengar. "Wah, bertarung tanpa mengajakku!" Mendengar suara itu, mata Gustav langsung membesar. Suara ini adalah... Dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang gadis kecil dengan rambut kuncir 2 sedang menuju ke arahnya. Kecepatan gadis itu sangat cepat. Dalam sekejap mata dia sudah tiba di depan Gustav. Melihat Lin Mosang yang datang, gadis itu tertawa. Dia bahkan menggulung lengan bajunya. Ekspresinya sangat bersemangat saat dia berkata, "Ternyata kau, kakek tua. Sejak di bandara aku sudah tidak suka padamu. Kebetulan sudah lama aku tidak bertarung. Mari kita pemanasan dulu." Setelah mengatakan itu, gadis itu sedikit membungkuk seperti harimau yang sedang berburu dan bersiap untuk bertarung. Hal yang mengejutkan terjadi. Gadis itu berlari ke depan, bahkan tanah pun terbelah oleh langkah kakinya. Adegan ini membuat banyak orang terkejut. Retakan mendalam di tanah membuat mereka menarik nafas. Dalam sekejap saja mereka sudah bisa menilai kekuatan gadis kecil itu. Seorang gadis kecil bisa meledakkan kekuatan sebesar ini. Ini lelucon. Gadis kecil ini mungkin masih di sekolah dasar atau menengah, tetapi kekuatannya sangat nyata. Sebagian besar orang yang hadir merasa malu. Mereka sudah berlatih hampir seumur hidup, tetapi masih kalah dari seorang gadis kecil. Lin Mosang awalnya meremehkan gadis itu, tetapi saat melihat aura gadis itu, raut wajahnya langsung berubah. Gadis itu adalah seorang master. Lin Mosang berteriak dan langsung menyerang ubun-ubun gadis itu. "Jurus telapak tangan penghancur gunung!" Satu serangan yang langsung mematikan. Kedua tangannya menggerakkan udara dan menghasilkan suara gemuruh yang berat, seperti angin kencang dan seperti guntur. Segera angin kencang bertiup dan energi yang padat langsung menyerang gadis itu. Gadis itu terus saja berceloteh. "Wah,
orang tua ini punya kemampuan juga, dan termasuk tidak buruk. Baiklah, sekarang kau bisa mencoba tinju terbangku yang tak terkalahkan. Setelah mengatakan itu, ekspresi gadis itu menjadi serius dan di depan matanya muncul 10 pukulan. Ini sangat aneh. Pukulan demi pukulan bertumpuk dan dalam sekejap 10 pukulan bergabung menjadi satu. Saat Lin Mosang mendekat, kekuatan itu langsung meledak. Dalam sekejap, dua kekuatan bertabrakan dan menghasilkan suara ledakan yang keras. Lin Mosang mengira gadis itu akan terbunuh seketika, tapi ternyata energi yang kuat menembus lengannya dan bahkan menyerang organ dalamnya. Mata Lin Mosang membesar, wajahnya sangat terkejut. Matanya menunjukkan keseriusan. Melihat gadis kecil itu kembali menyerang, Lin Mosang tidak lagi berani meremehkannya. Niat membunuhnya meledak, dan dengan aura berderu dia menyerang kembali. Gadis kecil itu melihat Lin Mosang menyerbu ke arahnya. Dia meregangkan tubuhnya dan berkata dengan kecewa, "Awalnya, aku pikir kau adalah seorang ahli, tapi sekarang terlihat jelas kau hanya sampah." Kata-katanya membuat wajah Lin Mosang memerah dan lehernya tegang. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menatap gadis kecil itu dengan mata penuh amarah sambil berkata, "Kau hanya mencari mati." Lin Mosang yang disebut sampah oleh seorang bocah merasa sangat terhina. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Awalnya dia merasa khawatir akan dicemooh karena melawan seorang gadis kecil, tetapi sekarang dia tidak peduli lagi. Dia mengubah tinjunya menjadi cakar, lalu kelima jarinya mencengkram keras ke arah dada gadis kecil itu. Dia ingin menembus tubuh gadis itu dan mencabut jantungnya. Dia ingin mengajarkannya tentang rasa hormat dan kedudukan kepada gadis kecil itu. Orang sombong biasanya memang mati muda. Gadis kecil itu melirik Lin Mosang dengan jengah dan menghela nafas. "Kau memang sampah. Tadi kau mau menyerang pria itu? Dia milikku. Kau tidak berhak menyentuhnya. Tapi kakek tua, kalau kau bisa menahan 3 seranganku, aku tidak akan menyerang lagi." Detik berikutnya, bayangan gadis kecil itu tiba-tiba menghilang seperti angin badai. Raut wajah Lin Mosang berubah. Dia kehilangan arah serangannya. Dengan cemas dia melihat sekeliling karena dia khawatir gadis kecil itu akan menyerangnya dari arah mana saja. Tiba-tiba suara dingin terdengar. "Kakek tua, aku ada di sini." Lin Mosang segera menyerang ke arah suara itu, tetapi ternyata dia hanya menyerang udara kosong. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tinju kecil menembus udara dan langsung menuju ke arahnya. Terdengar suara gadis kecil itu, "Serangan pertama!" Mata Lin Mosang menyipit. Dia mencoba membalas dengan panik, tetapi tidak bisa. Teriakan menyakitkan terdengar. Seluruh tubuh Lin Mosang dihantam mundur dengan kekuatan besar. Dia mundur belasan langkah sebelum akhirnya berhenti dan hampir jatuh ke tanah. Semua orang terdiam. Awalnya mereka mengira Lin Mosang adalah yang terkuat di provinsi Jiangnan. Sekarang tiba-tiba muncul seorang gadis kecil yang bahkan lebih kuat lagi. Gadis kecil itu terlalu kuat. Sorakan kagum terdengar di seluruh tempat. Semua orang menatap tidak percaya pada pemandangan yang tidak terduga ini. Lin Mosang baru saja menstabilkan tubuhnya ketika suara jernih terdengar lagi. "Kakek tua, serangan kedua." Lin Mosang bahkan tidak punya waktu untuk menyerang balik. Dia kembali dipukul mundur. Kali ini lengannya hampir mati rasa. Siapa yang menyangka ada anak kecil yang tiba-tiba muncul dengan kekuatan luar biasa. Lin Mosang baru saja berdiri ketika gadis kecil itu sudah berada di depannya. Serangan ketiga. Satu pukulan kembali dilancarkan. Lin Mosang benar-benar panik. Matanya melebar, penuh dengan ketakutan. Secara refleks, dia mencoba menahan serangan itu. Namun terdengar bunyi krak dan tulangnya langsung patah. Tidak hanya itu, tubuhnya terlempar tinggi ke belakang dan terhempas keras ke dinding Villa Qin Selatan. Dinding itu langsung retak.
Lin Mosang berusaha bangkit dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa berdiri lagi. Tubuhnya bergetar dan mulutnya memuntahkan seteguk darah segar. Dia bahkan mengeluarkan teriakan yang memilukan. Siapa yang menyangka seorang ahli yang baru saja keluar dari Gunung Kunlun dengan keyakinan bahwa kekuatannya bisa mengalahkan segalanya, namun ternyata bisa dikalahkan oleh seorang gadis kecil. Lin Mosang kalah dari seorang gadis kecil. Dia merasa sangat terhina dan tidak bisa menahan diri lagi. Dia memuntahkan darah. Jiwanya hancur. Lebih baik dia mati saja. Bahkan kalaupun dia hidup, dia hanya akan menjadi sampah. Pada saat ini, semua orang yang ada di Villa Qin Selatan terdiam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Lin Mosang yang begitu kuat dikalahkan oleh seorang gadis kecil dalam 3 serangan? Bahkan kalaupun gadis ini sudah berlatih sejak dalam kandungan, tetap saja ini sangat luar biasa. Semua orang tidak bisa menahan nafas. Seperti musim panas yang tiba-tiba berubah menjadi musim dingin, hati mereka menjadi dingin, mereka merinding. Tubuh Qin Zhengyang yang sudah duduk juga mulai gemetar. Dia menyadari sesuatu. Lalu dia segera berdiri dan membungkuk kepada gadis kecil itu sambil berkata, "Aku tidak tahu, senior datang. Aku Qin." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, gadis kecil itu melirik Qin Zhengyang dengan dingin dan berkata, "Kau bukan siapa-siapa. Pergi sana, main di tempat lain." Suara Qin Zhengyang langsung terhenti. Tak lama kemudian dia berkata, "Baik, senior." Qin Zhengyang memanggilnya senior, tetapi sudut mulutnya berkedut. Dia benar-benar ingin memukul gadis kecil ini, tetapi dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Gadis kecil itu tidak peduli pada Qin Zhengyang. Dia mendekati Gustav sambil tersenyum dan berkata, "Aku memberimu satu kesempatan, cepat puji aku." Gustav melirik gadis kecil itu dan dengan dingin berkata, "Pergilah." Semua orang yang mendengar Gustav berbicara dengan nada seperti itu pada gadis ini langsung menarik nafas dingin. Apakah Gustav ini tidak takut mati? Gadis itu baru saja mengalahkan Lin Mosang. Amarah gadis kecil itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung. Bahkan Gustav pun seharusnya tidak mungkin menanggung amarahnya. Dia bisa saja membunuh Gustav dalam kemarahannya. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Gadis kecil itu merajuk dan berkata, "Gustav, kau selalu memperlakukanku dengan buruk." Apa? Gadis kecil itu tidak marah? Semua orang tertegun. Bahkan Lu Hansuang dan Ling Feng juga terdiam. Mata mereka melebar tak percaya. Mereka melihat gadis kecil itu merajuk pada Gustav. Bahkan tampaknya gadis itu takut pada Gustav. Seseorang yang begitu kuat ternyata takut pada Gustav. Semua orang menjadi sangat bingung. Mereka tahu, mulai hari ini, Provinsi Jiangnan akan menjadi milik Gustav. Gadis kecil itu baru saja akan berbicara, "Gustav, aku datang untuk..." Namun Gustav langsung memotongnya. "Nanti saja, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan." Nada Gustav sangat tegas, tetapi gadis kecil itu tidak marah. Diam-diam dia berdiri di samping Stella. Dia bahkan menatap wajah Stella yang cantik. Matanya turun perlahan dan jatuh pada dada Stella. Lalu dia melirik dirinya sendiri dan berkata kepada Stella, "Kakak, berapa ukuranmu?" Stella hanya terdiam dan tak tahu harus berkata apa. Gustav menelan 2 pil dan sedikit memulihkan energi dantiannya. Setidaknya dia tidak akan begitu lemah. Dia berjalan menuju Qin Zhengyang. Langkahnya ringan tetapi seperti langkah kematian. Matanya merah, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Dia seperti iblis yang datang dari neraka. Pada saat ini, Qin Zhengyang sangat ketakutan. Tanpa Lin Mosang, bagaimana keluarga Qin bisa melawan Gustav? Itu tidak mungkin. Qin Zhengyang mundur beberapa langkah hingga dia terjatuh. Kau, jangan mendekat." Suara Gustav seperti nyanyian kematian berkata, "Aku tidak suka ancaman. Benar-benar tidak suka. Meskipun keberadaanmu tidak mengancamku,
Tapi kau harus mati dan pasti mati. Qin Zheng Yang mengabaikan segalanya dan langsung berlutut di depan Gustav. Tuan Ye, tolong ampuni aku. Aku bersumpah tidak akan mengganggu Stella lagi. Aku bersumpah sekarang juga. Gustav langsung mencengkram leher Qin Zheng Yang sambil berkata, tidak perlu. Saat berkata demikian, perasaan tercekik yang kuat melanda Qin Zheng Yang. Dia mencoba melawan tetapi mata Gustav terlihat dingin dan energinya meledak. Kerak, suara leher patah pun terdengar. Suara dingin Gustav menggema di seluruh villa Qin Selatan. Bukan hanya kau yang harus mati, tetapi seluruh keluarga Qin juga. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.